Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke materi inti ya, sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin ngajak teman-teman sahabat BSI ini untuk flashback tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu saya kelas 6 SD, lulus SD mau naik kelas 1 SMP. Nah, di tahun 2010 itu ada salah satu produsen HP yang hype banget pada masanya gitu. Banyak orang berbondong-bondong untuk beli device tersebut gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, dari gambar aja udah tahu device itu namanya BlackBerry gitu. Jadi beberapa alasan teman-teman atau alasan orang-orang itu pengen beli BlackBerry itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena desainnya terkesan futuristik ya pada zamannya gitu. Jadi tahun 2010 itu HP pada umumnya itu keyboardnya masih pakai keyboard ABC gitu ya, yang kotak kecil kayak urutan abjad kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan selanjutnya gitu. Nah, tapi kalau yang di BlackBerry itu dia punya inovasi ya di dalam keyboardnya itu dia menyamakan keyboard yang dibuat oleh BlackBerry itu dengan keyboard yang ada di laptop. Jadi formatnya itu tuh QWERTY gitu, sama seperti laptop atau notebook pada waktu itu. Dan desain tersebut itu tuh menjadikan bodinya dari BlackBerry itu tuh lebih lebar karena QWERTY itu kan makan tempat ya kalau di HP gitu. Bodinya lebih lebar dan sekaligus layarnya juga lebih lebar juga gitu. Itu pertama, desainnya futuristik pada zamannya. Lalu yang kedua adalah BlackBerry itu pada waktu itu tahun 2010-an itu dia punya signature application gitu. Nah, teman-teman juga udah pernah pakai pasti namanya itu BlackBerry Messenger gitu atau disingkat BBM ya. Nah, karena kehadiran BBM atau BlackBerry Messenger itu menjadikan proses pertukaran informasi atau message itu lebih cepat gitu daripada SMS atau MMS yang dilakukan oleh HP sebelumnya, HP konvensional ya tahun 2010 gitu. Kan kalau SMS atau MMS itu kan dia pasti punya beberapa masalah ya, entah itu pending, habis itu mahal gitu. Maka dari itu beberapa provider pada waktu itu dia berlomba-lomba untuk membuat promosi ya. Contoh kayak satu satu kata Rp1 gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi BlackBerry bisa apa ya? Bisa solving problem tersebut dengan menghadirkan BlackBerry Messenger dan ya tukar informasi cepat banget gitu loh. Dan di BlackBerry juga itu dia punya jaringan yang lebih kencang daripada HP konvensional gitu. Pada saat HP konvensional itu memiliki jaringan internet H+ atau HSDPA, sedangkan yang BlackBerry itu dia udah 3G sampai 3G plus gitu, jadi lebih kencang. Dan nggak kalah juga BlackBerry itu kan termasuk smartphone ya, sama seperti iPhone pada waktu itu, tapi keunggulannya adalah BlackBerry memiliki daya tahan baterai yang nggak kalah awet dari HP konvensional gitu. Jadi bisa kalau sekali charge itu bisa 3 hari 2 malam kalau nggak salah kalau BlackBerry itu. Nah, karena adanya tahun 2010, tahun 2011 awal lah, itu BlackBerry naik dan sempat menutup akses SMS dan MMS pada waktu itu gitu. Di mana orang-orang itu suka SMS-an, suka MMS-an itu beralih pakai BlackBerry, banyak yang pakai BlackBerry dan beralih ke BlackBerry Messenger gitu. Nah, itu tahun 2010 sampai 2011 awal. Nah, mulai tahun 2011 awal sampai pertengahan, itu ternyata ada kompetitor baru nih untuk BlackBerry gitu. Dan itu salah satu perdana masuk ke Indonesia gitu. Nah, apa sih itu kompetitornya? Nah, kompetitornya tuh seperti yang di layar ya, itu ada yang namanya handphone Android gitu. Dan salah satu prakarsa dari masuknya handphone Android itu adalah mereknya Samsung. Gitu. Nah, eh, di sini BlackBerry itu mulai ketar-ketir ya bahasa bahasa kekiniannya ya gitu. Udah mulai ketar-ketir karena apa? Karena pada waktu itu si Android yang masuk itu udah menggunakan beberapa sensor dan motion untuk aplikasi-aplikasi yang tersedia gitu. Dan aplikasi yang tersedia di mana? Di Android itu lebih beragam dan lebih bervariasi daripada BlackBerry gitu.
Saya ingat pada waktu itu tahun 2011 pertengahan gitu, teman saya ada yang punya Samsung Galaxy Mini yang ada di gambar itu membuat saya amazed ya, karena pada waktu itu contoh main game ya, game Android balapan ya, itu kan sebelumnya itu kan kita harus nekan tombol dulu tuh untuk majuin mobil, untuk stop mobil, belok kanan, belok kiri, gitu-gitu. Nah, tapi kalau Samsung itu Samsung yang Android itu udah enggak itu. Dia udah menggunakan motion gitu loh. Contoh kalau mau majuin mobil itu tinggal di HP-nya dimajuin aja ke depan gitu. Kalau mamanya mau mundurin ya tinggal tarik mundur aja HP-nya gitu. Kalau mau belok ke kanan ya tinggal dibanting aja. Dibelokkan aja HP-nya ke kanan gitu. Nah, habis itu eh, BlackBerry mulai mundur dan aplikasi BlackBerry Messenger itu tiba-tiba ada di Android gitu, padahal itu signature seriesnya dari BlackBerry gitu. Jadi teman-teman dulu kalau punya HP Android ya, terus sempat pakai BBM juga di ponsel Androidnya itu pasti pinnya depannya 7. Jadi Android yang pakai BBM itu pasti pin depannya itu pasti angkanya 7 gitu. Nah, lalu BlackBerry Messenger di Android keluar, terus mulai 2013-an itu udah mulai naik yang namanya WhatsApp Messenger gitu. Di mana WhatsApp Messenger itu dia punya kelebihan bisa upload image lebih dari BBM, habis itu skalanya juga lebih ringan daripada BBM, BlackBerry Messenger. Dari orang-orang yang pertama kali mendewakan BlackBerry ya, menggunakan BlackBerry Messenger untuk bertukar informasi, mulai pindah ke WhatsApp Messenger gitu. Nah, dari sini tuh kita udah tahu ya yang saya sampaikan gitu. Mulai dari orang pertama kali pakai SMS atau MMS, habis itu kenal BlackBerry, habis itu kenal juga BlackBerry Messenger sebagai salah satu signature application-nya BlackBerry. Dari SMS beralih ke BBM. Habis itu BlackBerry Messenger digantikan oleh WhatsApp, lalu orang pada move ke WhatsApp dan menjadikannya BlackBerry itu sudah ditinggalkan, dan mungkin pada waktu itu kesalahan BlackBerry tidak mengikuti zaman ya, dia terlalu strict sama signaturenya, jadinya BlackBerry turun drastis dan Android sama iPhone tuh yang sekarang bersaing sampai sekarang ini. Nah, di sini juga alhamdulillah teman-teman pasti udah ngerasain banget ya perputaran informasi dan pesatnya perkembangan teknologi yang ada di Indonesia gitu loh. Kurang dari 3 tahun pun kita udah ngelewatin beberapa fase teknologi gitu yang saya sebutkan sebelumnya. Ini baru smartphone ya itu, belum belum laptop gitu. Laptop dulu cuman bisa ngetik Microsoft Word sama Excel gitu. Tapi sekarang laptop udah aneh-aneh ya gitu. Ada yang laptopnya layarnya 2 lah, habis itu ada yang VGA eksternal lah, habis itu ada yang keyboardnya nyala lah, dan lain sebagainya gitu. Jadi pesat banget gitu. Tapi sebenarnya tahu nggak sih teman-teman, kalau ada orang di luar sana itu juga dia tidak bisa menikmati perkembangan teknologi itu sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu. Nah, di sini saya akan membahas siapa sih salah satu kategori orang yang mungkin tidak merasakan perkembangan teknologi yang lumayan masif daripada kita ini. Oke, di sini saya akan bahas accessibility for disabled people. Oke, sebelum masuk ke materi juga, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Isdiar Syafiq, biasa dipanggil Habib. Tepat tanggal lahir saya Magelang 12 Juni 1999, dan saya masuk ke tim ARMY itu Januari 2022, jadi belum genap 1 tahun ya. Jadi mungkin ada teman-teman di BSI yang masih belum kenal saya. Lalu saya masuk ke tim ARMY BPM di bawah PO-nya Mbak Ufi. Lalu posisi saya di UX Engineer atau User Experience Engineer. Hobi saya olahraga, dan saya punya LinkedIn, ketik aja nama saya, Muhammad Habib Isdiar Syafiq, dan Instagramnya @habibisdiar22. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, lanjut ke table of content-nya ya. Saya mau bahas apa aja sih gitu. Yang pertama itu flashback di era Golden Era tahun 2010. Tadi udah saya sampaikan. Lalu yang kedua nanti ada yang namanya UX Honeycomb. Jadi saya akan membahas lumayan dalam juga di UX Honeycomb. Jadi apa sih UX Honeycomb itu?
Nanti baru yang ketiga baru kita masuk ke type of disability menurut pandangan user experience. Lalu yang keempat adalah solutions dari disability UX-nya. Seperti itu. Yang kedua adalah UX honeycomb. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam problem solving dari materi ini ya, saya akan mengenalkan tentang UX honeycomb. Sebenarnya UX honeycomb itu apa sih? Nah, jadi UX honeycomb itu adalah hal-hal yang mempengaruhi user experience dari suatu aplikasi gitu. Nah, jadi sebelum kita solving sesuatu dalam konteks UX ya, kita harus kenal dulu sih apa sih yang mempengaruhi user experience dalam suatu aplikasi gitu. Nah, UX honeycomb ini sebenarnya diperkenalkan oleh salah satu bisa dibilang godfather of UX juga ya. Kalau di TED Talk-nya Mas Medio beberapa waktu lalu itu dia menyebutkan bahwa the godfather of UX itu adalah Don Norman ya. Ya, saya setuju gitu. Tapi sebenarnya ada godfather yang lain di bidang user experience itu namanya Peter Morville. Jadi dia juga bisa digadang sebagai bapak UX modern. Habis itu sama beliau juga salah satu pengembang dari information architecture di dunia teknologi informasi. Nah, di UX Honeycomb ini ada sekitar 7 poin atau 7 hal yang akan dibahas. Itu ada valuable, useful, desirable, accessible, readable, findable, dan usable. Jadi untuk useful itu maksudnya apa? Useful itu bermanfaat, lalu usable itu ada kemudahan, lalu desirable itu ada estetika, lalu ada findable itu jelas atau efisienitas, lalu ada accessible itu pelaku, lalu credible itu dipercaya, dan yang terakhir valuable itu nilai dari aplikasi tersebut. Oke, mungkin saya akan jelaskan satu-satu ya secara singkat aja ya. Yang pertama itu adalah useful dalam UX Honeycomb. Maksudnya useful itu apa sih gitu? Nah, useful itu singkatnya itu adalah aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna gitu. Jadi bagaimana aplikasi itu bisa memberikan kemanfaatan bagi pengguna yang menginstalnya gitu. Contoh di sini saya punya 5 logo aplikasi ya yang mungkin nggak asing sama teman-teman gitu. Ada Gojek, Traveloka, Shopee, Tokopedia, sama UI AMI yang dibuat oleh tim ARMY gitu. Nah, jadi teman-teman pasti orang download aplikasi, install aplikasi itu yang pertama dilihat itu bukan fiturnya, habis itu bukan kerennya, dia punya aplikasi gitu enggak, tapi orang-orang itu menginstal aplikasi, download aplikasi itu ingin menyelesaikan masalahnya dia gitu loh. Contohlah Gojek gitu. Saya punya Gojek di smartphone saya. Pertama kali saya install Gojek sebenarnya itu saya ingin apa ya? Ingin pesan ojek secara online gitu. Nah, pasti kan tujuan utama saya untuk punya Gojek itu seperti itu gitu. Contoh juga Traveloka. Saya pakai Traveloka juga di handphone saya gitu. Bukan karena pengen gaya-gayaan punya Traveloka, pengen punya apa ya aplikasi yang wah, yang udah trending itu enggak. Tapi saya ingin nge-solve dulu masalah saya gitu loh. Contoh saya ingin apa ya? Contoh saya ingin booking hotel sama teman saya gitu umpamanya. Nah, nah itu kan daripada saya booking langsung ke hotelnya kan, apalagi hotelnya jauh gitu kan. Nah, saya maunya online gitu loh. Nah, maka dari itu yang terbesit di otak saya adalah bagaimana cara saya mendapatkan aplikasi untuk membooking hotel secara online gitu. Begitu juga dengan Shopee sama Tokopedia gitu. Nah, tapi eh, sekarang itu aplikasi yang saya sebutkan tadi ya itu tuh udah berkembang banget teman-teman gitu. Dulu yang kita kenal Gojek tuh cuma bisa untuk apa ya untuk pesan ojek secara online. Traveloka bisa pesan tiket transportasi sama pesan apa hotel ya untuk bermalam di hotel. Habis itu Shopee dan Tokopedia cuman bisa untuk jual beli barang itu bisa lebih kompleks lagi gitu. Contoh nih kayak Gojek nih. Gojek sekarang udah bisa buat bayar apa sih sekarang bisa bayar top up pulsa, habis itu top up voucher games, habis itu bisa bayar asuransi juga itu lewat Gojek bisa gitu. Nah, begitu juga Traveloka gitu. Traveloka juga bisa buat bayar token PLN, habis itu buat apa lagi ya? Banyak lah gitu. Jadi nggak cuman dia menyajikan di main kontennya aja ya, tapi dia juga bisa menyelesaikan masalah di kehidupan manusia itu lebih kompleks lagi. Makanya Gojek, Traveloka, Shopee, dan Tokopedia itu sekarang lebih ke super apps gitu. Nah,
Jadi semakin besar pengaruh atau manfaat yang diberikan oleh aplikasi untuk kita, itu juga merepresentasikan useful dalam UX honeycomb-nya. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu ada usable. Nah, singkatnya juga usable itu adalah kemudahan yang disajikan oleh aplikasi gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pakai BCA ya, lalu punya BCA mobile. Kalau kita perhatikan desain UI UX-nya di BCA mobile itu nggak terlalu signifikan loh berubahnya. Dari dulu sampai sekarang tuh mungkin itu aja gitu. Bukan karena UI UX-nya BCA mobile itu jelek ya, atau mungkin kurang pengetahuannya gitu, tapi eh, mereka juga punya sebab gitu loh. Kenapa kok mempertahankan desain dari dulu sampai sekarang tidak upgrade gitu loh. Karena ya visi sama misi dari BCA Mobile itu adalah mereka ingin semua pengguna kalangan pengguna yang mulai dari orang yang muda sampai yang tua pun yang nggak pernah menggunakan aplikasi atau bahkan yang gaptek ya itu bisa menggunakan mobile bankingnya BCA gitu. Jadi saya juga punya cerita juga dari saudara saya. Jadi saudara saya itu umurnya sekitar lebih dari 50 tahun lah. Dia itu pakai BCA Mobile itu tuh lebih nyaman daripada menggunakan e-banking yang lainnya gitu. Karena ya kebutuhan beliau cuma untuk transfer ke anaknya, habis itu dia bisa melihat saldo di rekening BCA-nya itu berapa, udah gitu aja gitu. Nggak neko-neko kayak mau beli instrumen saham di e-banking lah, untuk apalah itu enggak gitu loh. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi semakin mudahnya aplikasi yang diberikan oleh user itu juga merepresentasikan usable dari UX Honeycomb. Itu sedikit pengantar dari usable pada UX Honeycomb. Lalu selanjutnya ada desirable. Nah, di desirable dan UX Honeycomb itu adalah estetika yang dibuat untuk meningkatkan pengalaman pengguna gitu. Nah, tadi kita udah membahas tentang useful-nya, habis itu membahas tentang kemudahannya. Nah, baru kita nanti bicara tentang desirable atau estetikanya. Teman-teman di sini mungkin yang pakai yang pakai Gojek itu saya salut ya sama Gojek karena setiap desain yang disajikan sama Gojek itu punya desain ilustrasi yang bagus gitu loh, yang ciamik lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi di gambar ini kan ada menu untuk tip ya, tip driver gitu. Nah, jadi Gojek membuat ilustrasi gimana caranya bisa meningkatkan user experience gitu. Bahkan di Gojek itu dia punya head of design sendiri yang khusus untuk menangani bagian ilustratornya. Sampai sedetail itu Gojek bisa memberikan value agar meningkatkan pengalaman pengguna lewat estetika itu. Itu pengantar desirable ya pada UX Honeycomb. Lalu selanjutnya ada findable. Nah, findable itu artinya apa? Jadi findable itu artinya jelas dalam penggunaannya. Nah, contoh teman-teman bisa lihat di layar ya. Di situ ada form, di mana form itu berisikan email sama password gitu. Kalau yang tidak findable ya, yang UX yang mungkin tidak menerapkan prinsip findable dalam UX Honeycomb dalam aplikasinya, itu kalau mamanya diberitahukan kesalahannya itu hanya nulis error aja gitu. Tapi kita nggak tahu tuh di situ errornya itu di bagian mana, lalu alasan error itu apa gitu. Nah, itu kan nggak jelas gitu kan ya. Jadi aneh gitu loh aplikasinya. Jadi UX-nya nggak terlalu bagus gitu loh. Tapi kita lihat di sebelahnya gitu. Pada saat ada form dan diisikan ternyata error, bisa diberitahukan itu salahnya di mana. Contoh, salahnya di password. Nah, passwordnya kenapa? Passwordnya incorrect gitu. Nanti solusinya apa sih kalau punya password incorrect? Nah, nanti bisa direset. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu beralih lagi ke aksesibel. Nah, untuk aksesibel dalam UX Honeycomb itu siapa aja sih yang mengakses aplikasinya itu, yang berhak mengakses itu siapa? Lalu target dari aplikasinya itu siapa gitu. Contoh kayak Gojek. Nah, Gojek itu kan semua kalangan bisa pakai ya gitu. Mulai dari anak kecil mungkin yang apa antar jemput sekolahnya ya pakai pakai Gojek gitu sampai orang tua yang mungkin ingin pesan makanan dan lain sebagainya gitu. Kalau sepengetahuan saya ya
selama aplikasi itu diakses oleh semua kalangan, itu semakin kompleks juga UX yang ada di dalamnya gitu, dan semakin bagus juga dalam penerapan salah satu eh, salah satu part dari UX Honeycomb, yaitu aksesibel. Itu untuk aksesibel. Lalu yang selanjutnya adalah kredibel ya. Nah, kalau kredibel itu tuh mungkin lebih ke informasinya ya. Karena aplikasi itu kadang menyajikan informasi yang kurang gitu, yang tidak dipercaya atau bahkan hoax ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh hoax gitu loh. Contoh nih ya yang ada di layar nih lah. Ada yang nulis, Pak Putin tolong kirim rudal ke gedung DPR kami, itu kan harus harus dicek dulu lah apakah informasi ini benar atau salah gitu. Karena nggak jarang juga beberapa aplikasi, apalagi portal berita nasional itu nggak sedikit memberikan informasi-informasi yang mungkin masih bias atau tidak dibicarakan kebenarannya secara fakta seperti itu. Itu untuk kredibel dalam UX Honeycomb. Lalu selanjutnya itu yang terakhir mungkin ya dalam UX Honeycomb itu adalah valuable gitu. Nah, dari semua yang saya bahas tentang useful, usable, desirable, findable, credible, dan accessible, itu akan ditarik kesimpulannya gitu loh. Dan nanti menghadirkan juga keputusan-keputusan tentang user experience dari aplikasi yang akan dieksekusi atau yang akan dikembangkan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya ada type of disability atau tipe dari disabilitas. Ini lebih kerucut lagi ya, karena kita tadi udah membahas tentang basic of way to finding UX-nya. Sekarang kita kerucut lagi di materinya, yaitu tipe-tipe disability atau tipe dari disabilitas. Oke, jadi kalau tipe of disabilitas sebenarnya itu ada 4 ya. Itu adalah touch atau indera sentuhan, habis itu see itu melihat, habis itu hear itu mendengar, lalu speak itu berbicara. Dan itu dibagi lagi itu apakah bersifat permanen, bersifat temporary, sementara, atau situasional gitu. Contoh nih, kalau yang touch itu ya contoh yang permanen tuh bone arm, atau teman-teman di luar sana yang mengidap tunadaksa gitu ya. Lalu kalau yang temporary itu yang sementara, contoh kayak arm injury, contoh kayak keseleo, habis itu apalagi ya, dislokasi, patah tulang, itu kan temporary aja, bisa disembuhkan lewat dokter lah gitu. Jadi hanya berlaku sementara aja untuk disability-nya. Lalu ada situasional gitu, contoh kayak new parent. Kan ini contoh kayak ada kayak ibu-ibu yang baru punya anak nih, baru punya bayi gitu. Pada saat gendong bayi itu kan tangannya jadi lebih fokus 100% ke bayinya gitu kan gitu. Nah, jadi untuk akses yang lainnya itu jadi kesusahan gitu, situasional tuh seperti itu. Begitu juga dengan si, kalau yang si melihat itu permanen, contohnya blind, yaitu buta, habis itu temporary katarak karena bisa disembuhkan juga lewat operasi. Lalu situasional itu distracted driver ya. Contoh mana lagi nyetir nih, seorang pengemudi lagi nyetir, habis itu kena sorot lampu ya, lampu dari lawan arah, itu dia jadi agak silau gitu. Nah, itu adalah disability yang situasional. Lalu ada hear atau mendengar, itu contohnya permanen itu adalah deaf atau bisa dikatakan tuli lah ya. Habis itu adalah temporary, itu ada ear infection, biasanya yang telinganya kotor gitu, kalau dipanggil nggak nyaut-nyaut gitu, harus ke THT untuk dibersihin gitu. Itu temporary. Habis itu situasional tuh contohnya bartender. Contohnya bartender gitu, kalau membuat minuman gitu kan mesti agak berisik ya gitu. Lalu yang terakhir ada speak atau berbicara, itu contohnya ya yang permanen tuh orang yang nonverbal yang mungkin komunikasinya tidak lancar gitu dari lahir. Habis itu ada temporary, lalu ada situasional itu heavy accent. Jadi mamanya ada hujan deras banget nih, terus kita ngomong tapi suaranya itu ketutupan sama hujan. Nah, itu termasuk situasional di bidang speak. Jadi itu tipe of disability-nya gitu. Nah, setelah saya membahas tentang tipe disabilitas tadi, habis itu
Saya juga membahas tentang UX Honeycomb, bagaimana cara user experience itu tercipta atau terbentuk. Saya akan memberikan beberapa solusi juga gitu, solusi tentang teman-teman di luar sana mungkin ya yang punya masalah disabilitas gitu, biar bisa menikmati perkembangan teknologi yang lebih jauh lagi yang sama seperti kita rasakan gitu. Nah, apa aja sih solutionnya? Sebenarnya solusinya banyak gitu loh. Saya yakin lebih dari ratusan solution, tapi saya akan ambil yang menurut saya paling bagus lah atau mudah banget dicari di sekitar kita gitu. Oke, yang pertama adalah one hand access. Jadi saya yakin handphone teman-teman yang mungkin umurnya kurang dari 2 tahun ya, tahun 2020 mungkin, itu pasti semua handphone udah punya yang namanya one hand access di pengaturannya gitu. Jadi one hand access itu apa sih gitu. Jadi one hand access itu ya kita akses handphone itu hanya dengan satu tangan gitu loh. Apalagi kan handphone-handphone zaman sekarang itu kan layarnya kan gede-gede banget ya, lebih dari 6,5 inci gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai handphone dengan satu tangan aja, itu mungkin awal-awal nggak kerasa ya gitu. Tapi lama-kelamaan pegel juga kan, jempol harus masuk kemana, klik tombol apa dan lain sebagainya gitu. Jadi ada yang namanya one hand access itu, jadi layarnya itu akan dikecilkan sesuai dengan tangan manusia, tangan user itu. Jadi ada penelitiannya gitu. Nah, selain itu juga wahana akses juga bisa memudahkan para penyandang tunadaksa mungkin yang tadi yang punya cacat permanen di bagian tangannya itu dia bisa menggunakan aplikasi dengan mudah dengan satu tangan. Itu sekilas untuk one hand access. Lalu selanjutnya ada voice assistant. Nah, ini sih teman-teman udah pernah pakai nih. Jadi voice assistant itu contoh kayak Google Assistant. Terus itu kalau di Apple tuh ada yang namanya Siri ya gitu. Biasanya kita pakai itu kalau misalnya kita sudah berkendara gitu loh. Ada yang nyetir gitu, namanya mau call siapa atau mau telepon siapa gitu. Nah, daripada kita mencet itu kan bahaya juga di jalan gitu. Nah, itu juga dibantu juga untuk voice-nya juga gitu. Nah, ini juga memudahkan para tunadaksa juga untuk mengakses beberapa aplikasi yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh mereka gitu. Oke, itu tentang voice assistant. Lalu selanjutnya adalah colorblind mode. Nah, di mana colorblind mode itu dia membantu penyandang colorblind gitu. Nah, mungkin teman-teman yang pakai Windows di sini bisa ada pengaturannya ya. Jadi pengaturannya itu layarnya itu mungkin kayak filter gitu ya, filter untuk orang-orang yang mengidap buta warna gitu loh. Contoh kayak di situ ada deuteranopia itu yang punya permasalahan di warna red and green, merah sama hijau. Lalu ada protanopia itu ada red green itu merah sama hijau. Lalu ada tritanopia itu yang bermasalah di blue sama yellow atau biru sama kuning. Oke, selanjutnya itu ada scale options ya yang saya sebutkan tadi di UX Honeycomb tadi, kasusnya itu ada kayak di BTA ya. Mungkin teman-teman pernah menemukan ada orang yang mungkin orang yang di atas umur 40 tahun ya atau punya masalah di penglihatannya itu scale-nya itu dibesarin gitu loh di aplikasinya itu. Jadi lebih kelihatan aja dan memperbesar skala visual bagi penggunanya gitu. Nah, ini juga mempermudah juga nih akses bagi penyandang gangguan visual gitu. Contoh kayak rabun jauh, rabun dekat, atau yang rabun senja juga bisa gitu. Itu untuk scale options-nya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang disabilitas itu juga perlu perhatian khusus ya. Apalagi di apa namanya di ranah user experience tuh sampai sekarang masih dibahas gitu. Bagaimana caranya kita bisa menyajikan informasi untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mentalnya pada saat menggunakan aplikasi gitu. Sebenarnya ada banyak banget pendekatan-pendekatan untuk mengetahui bagaimana caranya untuk solving masalah ini itu. Tapi karena durasi juga, jadi saya hanya mengambil yang inti-intinya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, silahkan.